mahasiswa, selamat datang di video pembelajaran Hukum Kesehatan kelompok 11. Pada kesempatan kali ini, kami akan membedah pilar penting dalam ketahanan nasional kita, yaitu hukum asuransi kesehatan dan transformasi BPJS di Indonesia. Tidak hanya melihat ke dalam negeri, kami juga akan membawa Anda melintasi samudera untuk membandingkan sistem kita dengan model legendaris di Jerman dan sistem berbasis pasar di Amerika Serikat. Mari kita mulai pembahasannya. Secara yuridis, asuransi kesehatan dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan yang bertujuan untuk mengalihkan risiko kerugian finansial akibat masalah kesehatan dari individu kepada lembaga penjamin. Dalam ketentuan hukum, hubungan ini merupakan suatu perikatan antara dua pihak yang didasari pada pembayaran premi atau iuran. Di Indonesia, sistem ini tidak lagi hanya menjadi pilihan dalam dunia usaha asuransi, tetapi telah menjadi bagian dari tanggung jawab negara melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Hal ini penting karena kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap warga negara yang dijamin dalam Pasal 28H Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, BPJS tidak berfungsi sebagai asuransi komersial biasa, melainkan sebagai badan hukum publik yang menjalankan misi sosial untuk mewujudkan universal health coverage, yaitu jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Sistem jaminan kesehatan Indonesia sebenarnya terdiri atas 3 dasar hukum utama. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau yang sering disebut SJSN. Dalam undang-undang ini diatur beberapa prinsip penting. Salah satunya adalah prinsip kegotong royongan. Maksudnya, iuran yang dibayarkan oleh peserta akan dikumpulkan dan digunakan secara bersama-sama untuk membantu peserta lain yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan jaminan sosial atau BPJS sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan program jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Kemudian yang terbaru dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang membawa berbagai pembaruan dalam sistem kesehatan di Indonesia, termasuk penguatan sistem pelayanan kesehatan dan pengaturan yang lebih komprehensif terkait penyelenggaraan kesehatan di Indonesia. Sekarang, mari kita bandingkan dengan Jerman, pelopor asuransi sosial di dunia sejak era Otto von Bismarck tahun 1883. Jerman menggunakan model Statutory Health Insurance atau SHI. Di bawah hukum Jerman, asuransi kesehatan adalah wajib bagi semua penduduk dengan pendapatan di bawah ambang batas tertentu. Secara hukum, sistem Jerman sangat unik karena bersifat desentralisasi. Iuran dikelola oleh ratusan lembaga non-profit bernama Sickness Funds. Berbeda dengan BPJS yang tersentralisasi satu pintu. Di Jerman, terjadi kompetisi antara pengelola asuransi sosial untuk memberikan layanan terbaik, namun harganya tetap diatur ketat oleh pemerintah. Ini adalah bentuk solidaritas sosial yang dipaksakan oleh undang-undang bagi seluruh pekerja. Sangat kontras dengan Indonesia dan Jerman, Amerika Serikat menggunakan model berbasis pasar atau market driver. Di sana tidak ada kewajiban hukum tunggal bagi negara untuk menjamin kesehatan seluruh warganya. Perlindungan kesehatan mayoritas bersifat employment based, artinya bergantung pada paket dari perusahaan tempat Anda bekerja melalui asuransi swasta komersial. Meskipun ada Obamacare atau ACA yang mencoba memperluas akses, secara hukum Amerika Serikat tetap mengandalkan kontrak private. Akibatnya, bagi mereka yang tidak memiliki asuransi, biaya medis menjadi sengketa hukum perdata yang berakhir pada kebangkrutan medis. Pemerintah hanya menjamin lansia melalui Medicare dan masyarakat miskin melalui Medicaid. Ini menunjukkan bahwa di Amerika Serikat, kesehatan lebih dipandang sebagai komoditas ekonomi daripada hak sosial dasar. Mari kita bedah sebuah kasus nyata. Seorang pasien bayi di Jakarta beberapa lalu meninggal dunia setelah diduga ditolak oleh beberapa rumah sakit karena alasan fasilitas ICU penuh bagi pasien BPJS. Bagaimana sih analisis hukumnya? Pertama, secara administratif, rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS terikat kontrak pelayanan. Kedua,
secara pidana dan perdata pasal 59 Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 dengan tegas menyatakan bahwa pimpinan fasilitas kesehatan dilarang menolak pasien dalam keadaan darurat. Jika melanggar, ada sanksi pidana penjara dan denda sesuai pasal 438 undang-undang yang sama. Menurut analisis kami, kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan antara law in book dan law in action. Meskipun hukumnya sudah sangat kuat melindungi pasien, dalam praktiknya sering terjadi fraud atau maladministrasi. Jika kita bandingkan dengan Jerman, mereka memiliki badan pengawas medis independen yang dapat mencabut izin praktik rumah sakit secara instan jika terbukti melakukan diskriminasi layanan. Di Indonesia, peran Dewan Pengawas BPJS dan DJSN perlu dioptimalkan agar aspek kontraktual ini tidak merugikan hak hidup pasien. Kesehatan adalah hak, bukan hak istimewa. Sebagai kesimpulan, hukum asuransi kesehatan adalah jembatan yang menghubungkan antara keadilan sosial dan layanan medis. Sampai saat ini, Indonesia terus berbenah melalui BPJS dan regulasi terbaru untuk mendekati kesempurnaan sistem sosial. Semoga video ini bermanfaat. Kami, kelompok 11 Hukum Kesehatan, pamit undur diri.